Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Gaikotsuki Shisama di part keduanya. Arsi kini sedang masuk ke dalam tambang yang merupakan markas dari para bandit. Seperti biasa, dengan mudahnya Arsi mengalahkan para bandit yang ada di dalam gua itu. Di dalam gua tersebut, Arsi menemukan emas yang disimpan oleh para bandit. Ia juga melihat beberapa kandang yang sepertinya digunakan untuk menampung budak. Lalu, ketika Arsi keluar dari gua tersebut, tiba-tiba seorang wanita datang menyerangnya. Ia adalah wanita elf yang sebelumnya ia lihat berada di dalam gang. Wanita itu meminta kepada Arsi agar mengembalikan anak-anak elf yang telah ia curi. Namun Arsi menjelaskan bahwa ia mungkin bukanlah orang yang wanita itu maksud. Wanita tersebut tidak percaya dan tetap menyerang Arsi. Untungnya, Ponta muncul sehingga membuat wanita itu berhenti menyerangnya. Sebab menurutnya, Ponta yang merupakan makhluk suci tak akan gampang menyukai manusia. Jika memang Ponta menyukai Arsi, berarti Arsi pastinya tidaklah berbohong kepadanya. Wanita itu kemudian meminta maaf dan menjelaskan tujuannya. Sebelumnya, ia mendengar kalau di daerah itu terdapat banyak elf yang ditangkap para bandit. Seketika, Arsi langsung teringat dengan kandang budak yang ada di dalam. Ia lalu memberitahu wanita itu bahwa di dalam gua tersebut tak ada lagi para elf yang sudah ditangkap. Wanita itu pun merasa bahwa kedatangannya sudah terlambat. Ketika akan pergi, Arsi menawarkan bantuan untuk membantunya mencari para elf yang ditangkap. Akan tetapi, wanita itu menolaknya karena ia tak mau ras manusia membantunya. Namun ketika wanita itu pergi, Arsi malah sangat kegirangan karena ia kini melihat kembali wanita elf dan mengobrol dengannya. Ia pun memutuskan untuk membantu wanita elf itu dengan mencari sendirian para bandit lainnya. Hingga akhirnya Arsi menemukan para bandit yang telah menangkap anak-anak elf. Para bandit itu mulai menyiksa anak-anak elf yang mereka tangkap. Hal itu membuat Arsi tak tahan melihat kelakuannya. Walaupun wanita sebelumnya tak ingin bila ia membantunya, namun Arsi tetap akan membantunya dan menolong anak-anak elf itu. Lalu tiba-tiba wanita elf sebelumnya datang melawan para bandit. Ia pun berhasil menghabisi para bandit yang telah membuatnya marah. Akan tetapi, para bandit memanfaatkan anak-anak elf itu dan menyuruh wanita tersebut untuk berhenti melawan. Wanita itu kini tak bisa melawan, sebab jika ia melakukannya, maka anak-anak elf pastinya akan dalam bahaya. Arsi akhirnya muncul dan membantu wanita elf itu, hingga mereka akhirnya bisa menghabisi para bandit yang menangkap anak-anak elf itu. Setelah menyelamatkan anak-anak elf, wanita itu terkejut karena melihat kalung yang dipakai di leher mereka. Sebab kalung itu adalah kalung pengisap manah yang bisa menyegel kekuatan elf. Wanita itu juga tak bisa melepaskan kalung manah tersebut. Akan tetapi, Arsi dengan mudahnya melepaskan kalung itu, serta menyembuhkan luka yang ada di tubuh anak-anak elf. Wanita itu pun merasa kalau Arsi sepertinya bukan hanya kesatria biasa. Lalu, wanita itu memanggil seekor burung dan menyampaikan informasi. Ia mengatakan agar anggota yang lainnya datang menjemput anak-anak elf yang sudah ia selamatkan. Tak lama kemudian, para elf yang lainnya itu kemudian datang. Anak-anak yang mereka sudah selamatkan akhirnya pergi bersama para elf yang lainnya. Setelah itu, wanita elf menanyakan siapa Arsi sebenarnya. Sebab Arsi bisa menggunakan sihir teleportasi yang legendaris. Arsi mengatakan bahwa ia hanyalah seorang tentara bayaran. Wanita elf itu lalu berterima kasih karena telah membantunya dan memperkenalkan dirinya sebagai pejuang elf bernama Ariana. Tak lama kemudian, burung sebelumnya datang dan memberikan informasi agar Ariana segera datang ke kota Diento sebab para bandit telah membuat markas di kota itu. Lalu, setelah burung itu pergi, Ariana yang sudah melihat kekuatan Arsi kini meminta Arsi agar bersedia bila Ariana menyewanya,
sebab sebelumnya Arsi mengatakan bahwa ia adalah tentara bayaran. Tanpa pikir panjang, Arsi langsung menyetujuinya dan bersedia bila Ariana menyewanya sebagai tentara bayaran. Setelah itu, Arsi melakukan teleportasi dengan sihirnya, yang mana itu membuat Ariana sangat terkejut karena hanya dalam sekejap saja mereka sudah berada di kota Diento. Mereka kemudian masuk ke dalam kota bertemu dengan teman Ariana, yaitu Danka. Awalnya, Danka ragu dengan keputusan Ariana mengajak Arsi gabung dengan mereka. Namun, setelah tahu kalau Arsi bisa menggunakan sihir teleportasi dan memiliki makhluk suci, ia akhirnya menerima Arsi untuk ikut dalam misi mereka. Danka lalu mengatakan misi mereka, yang mana mereka akan masuk ke dalam markas para bandit yang ada di tengah kota, sebab di dalam markas para bandit masih banyak elf yang sedang disekap. Untuk bisa menyerang ke sana, mereka harus menunggu malam hari saat sedang sepi. Karena merasa masih ada waktu, Arsi kemudian meminta pamit sebentar untuk menyelesaikan urusannya, yang mana ia ternyata pergi menjual barang para bandit yang sebelumnya ia ambil. Setelah itu, Arsi membeli beberapa makanan yang ada di kota Diento. Ia sengaja membeli makanan itu karena sebelumnya ia tak bisa makan di depan Danka dan Ariana, sebab jika ia membuka helmnya, pastinya mereka akan terkejut dan malah menyerangnya. Sementara itu, para elf yang sedang berada di markas para bandit kini sedang ketakutan, dikarenakan para bandit itu mengatakan kalau mereka akan dijual pada esok paginya. Saat malam telah tiba, Arsi, Ariana, serta Danka kini bersiap untuk menyerang. Namun tanpa mereka sadari, dari belakang ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Saat sampai di depan markas para bandit, mereka melihat ada banyak bandit yang sedang berjaga, sehingga akan sangat sulit bagi mereka untuk masuk. Akan tetapi, menurut Ariana, kali ini mereka beruntung karena memiliki sihir teleportasi. Ariana lalu menyuruh Arsi memindahkan mereka di atas atap, serta ia ingin agar mereka menjauh dari gerbang karena cahaya lingkaran sihir Arsi nantinya bisa kelihatan. Arsi mengatakan bahwa mereka tak perlu menjauh dan tinggal menyentuhnya saja. Mereka berdua sangat terkejut karena Arsi ternyata bisa menggunakan sihir teleportasi jarak pendek. Setelah masuk ke dalam, mereka mulai mencari anak-anak elf yang disekap. Namun yang mereka temukan malah para bandit yang sudah dihabisi. Danka menyimpulkan bahwa sepertinya ada penyusup lain yang datang selain mereka. Untuk itu, mereka sebaiknya berpencar mencari anak-anak elf. Arsi menggunakan sihir teleportasinya agar suara kakinya tidak kedengaran. Akan tetapi, ketika masuk ke dalam salah satu kamar, ia tiba-tiba saja diserang oleh seseorang. Orang itu pun terkejut karena Arsi mengetahui kata ninja, serta Arsi juga memiliki makhluk suci yang menandakan ia berarti bukan orang jahat. Arsi menanyakan apa tujuan dari orang itu datang ke markas para bandit. Sang ninja mengatakan bahwa ia tak menemukan tujuannya di sini. Ia lalu memberikan sesuatu kepada Arsi dan menyuruhnya pergi ke penjara bawah tanah tempat para elf ditawan. Sebelum pergi, sang ninja juga memberikan informasi bahwa ada 2 gadis elf yang ditahan di istana penguasa. Setelah itu, Arsi menemui Danka dan Ariana serta menunjukkan dokumen yang ia dapatkan dari ninja, yang mana itu adalah dokumen kontrak pembelian budak elf dan di dalamnya juga terdapat penguasa kota Diento. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan elf yang ada di markas bandit, lalu menyelamatkan elf yang ada di istana penguasa. Dengan menghabisi para bandit yang menjaga, mereka kini berhasil menemukan elf yang sedang disekap. Arsi kemudian menggunakan kekuatannya dan memindahkan mereka semua. Melihat anak-anak elf yang memiliki kalung segel, membuat Arsi langsung melepaskannya. Hal itu membuat Danka semakin takjub kepadanya. Danka lalu menyuruh Arsi dan Ariana melanjutkan menyelamatkan elf yang ada di istana penguasa. Sementara Danka akan mengantarkan anak-anak elf itu ke desa mereka. Ia berpesan kepada Arsi agar menjaga Ariana.
Arsi dan Ariana kemudian menuju istana penguasa menyelamatkan elf yang sedang disekap.